Prof. Teki ini banyak menulis beberapa tulisan terkait dengan penyikapan RUU HIP ya. Di antaranya tulisan beliau itu RUU HIP mendistorsi teks dan konteks Pancasila. RUU haluan ideologi Pancasila yang sekarang ada bukan untuk membuka pintu bagi komunisme, tapi untuk menguatkan Pancasila sebagai ideologi negara. Itu bantahan dari Pak Mahfud. Makanya kemudian muncul tulisan beliau itu. Terus yang ketiga, beliau menyampaikan RUU HIP benarkah menjadikan Pancasila RIP dan mengeksiskan kembali ideologi sosialis komunis? Ini satu pertanyaan dalam tulisan beliau. Terus kemudian yang keempat, beliau juga menyampaikan bahwa RUU HIP ditolak keras karena tak memasukkan TAP MPRS larangan komunisme. Monggo Prof. Suteki bisa menyampaikan perspektif terkait dengan RUU HIP kurang lebih 20 menit ke depan, Prof. Silakan, Prof. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Para alim, para ulama, kiai, para guru-guru, dan juga asatidz dan juga saudara sekalian yang saya cintai, Pak Insya Allah dimuliakan oleh Allah. Saya mengajak untuk memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT karena pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat oleh Allah berupa kesehatan dan juga iman dan Islam sehingga kita bisa bertemu muka meskipun dalam atau melalui webinar ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mas salam dan juga para pemirsa yang saya cintai. Jadi kalau kita bicara tentang apakah ada potensi RUU HIP itu seolah membangkit ideologi komunisme, itu saya mengatakan potensinya besar. Mengapa begitu? Nah, yang pertama saya ingin mengatakan Grundnorm itu adalah sebagai norma dasar, ya. Kalau dalam teori Stephen Ball teori, dia itu berada di luar sistem hukum, tapi dia tetap melekat di atas. Jadi kalau kita gambarkan seperti piramida itu, dia berada di atas ujung dari piramid yang merupakan sistem peraturan perundang-undangan di suatu negara, termasuk di Indonesia. Nah, memang ada perbedaan pendapat, apakah itu Grundnormnya itu Pancasila atau mungkin proklamasi, itu perbedaan pendapat. Tapi saya mengatakan sesuai dengan karakter Grundnorm itu, saya menyampaikan di sini bahwa Pancasila itu sebagai Grundnorm. Nah, ketika Grundnorm melalui HIP itu kemudian di downgrade menjadi undang-undang, dalam arti undang-undang ini ingin menafsirkan Pancasila sebagai apakah itu sebagai pandangan hidup, sebagai ideologi bangsa, sebagai dasar negara, ataupun juga secara mondial, saya katakan sebagai the margin of appreciation di situ, maka di situ akan terjadi reduksi makna dan juga distorsi bahan maupun bentuk. Ya, terjadi reduksi makna karena tadi disampaikan oleh Prof. Din Samsudin bahwa ada kemungkinan di situ memang mendowngrade makna Pancasila yang dari keluhurannya itu bisa kemudian lebih bersifat normatif saja. Nah, jadi dalam hal ini akan sangat berbahaya ketika HIP, ya, ini masih RUU ya, kemudian nanti bisa dijadikan HIP, haluan ideologi Pancasila, itu adalah Pancasila itu sendiri. Nah, ini yang berbahaya menurut saya. Nah, kemudian nanti di atas dasar downgrade semacam ini juga nanti materi itu bisa diperas, ya, termasuk juga bentuknya juga bisa diperas. Nah, ini kan berarti ada kemungkinan besar, karena nanti di materi atau di substansi RUU HIP itu akan ada namanya pergeseran sendi, ya, pokok Pancasila dan juga pergeseran prinsip pokok Pancasila. Nah, jadi misalnya untuk pergeseran sendi itu dari sendi ketuhanan yang Maha Esa, tapi digeser menjadi sendi pokoknya adalah keadilan sosial. Dari sisi bentuk yang dikatakan Pancasila itu, ya ada 5 sila, kemudian bisa diperas menjadi
trisila, bahkan menjadi ekasila, namanya gotong royong. Nah, dari hal ini saya menangkap, jadi arah downgrade ini adalah menuju pada sekularisme. Nah, itu satu sisi. Kemudian di sisi lain, dari sisi peraturan perundang-undangan, kita bisa melihat mulai dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yang kemudian diubah juga dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 ya tentang pembentukan peraturan perundang-undangan atau istilahnya P3 gitu ya. Nah, saya melihat ada cacat, ada beberapa cacat ya, ada kecacatan di situ. Yang pertama adalah mengenai naskah akademis. Sampai sekarang saya memang belum menemukan ya, saya sudah minta beberapa pihak untuk apakah sudah betul ya, maksudnya ada tentang naskah akademisnya, karena juga ada yang mengatakan ini naskah akademisnya belum ada. Nah, kalau ini ya, kalau belum ada, maka ini tentu menyalahi pembentukan peraturan perundang-undangan itu. Kalau misalnya belum ada, saya sampai sekarang belum menerima. Kalau untuk RUU-nya ya, teksnya itu saya sudah menerima. Kemudian yang kedua adalah cacat politik hukum. Nah, padahal politik hukum itu bisa dikatakan sebagai arah ya, arah kemana suatu peraturan perundang-undangan itu hendak hendak dibentuk, hendak diwujudkan. Ada visi di situ. Kalau kita lihat mengenai politik hukum dari suatu peraturan perundang-undangan, kita bisa menyimaknya pada bagian considerance. Nah, di konsideran bagian pertama tentang menimbang, mengapa kok RUU HIP ini dikeluarkan? Antara lain di situ disebutkan karena ketiadaan undang-undang tentang haluan ideologi Pancasila. Nah, pertanyaan kita kan, apakah ideologi Pancasila itu perlu haluan? Nah, terlepas dari apakah Pancasila itu sebuah ideologi atau tidak ya, tapi ini faktanya disebut sebagai ideologi. Ya, karena kalau ideologi kita kaitkan dengan mabda dalam pemahaman Islam, tentu ini sangat berbeda sekali. Nah, apakah ideologi Pancasila atau Pancasila itu membutuhkan haluan? Nah, ini pertanyaan besar, karena kita pernah memiliki TAP MPR nomor 2 tahun 78, yang boleh dikatakan waktu itu juga dikatakan sebagai, ini kan tafsir ya, orde baru terhadap Pancasila. Akhirnya tahun 98 itu TAP MPR nomor 2 tahun 78 itu tentang P4 ya, pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila itu dihapus. Nah, sekarang ada ide untuk membuat semacam haluan lagi, apakah itu bisa dibenarkan? Nah, kalau kita bicara tentang ada tidaknya undang-undang, tapi peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah ada. Saya katakan kita punya Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pembukaan, batang tubuh, penjelasan, itu yang pertama dulu. Maksudnya yang asli itu kan ada 3. Jadi sebuah kesatuan dari Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Nah, setahu saya, waktu saya mulai mengajar Pancasila atau belajar Pancasila dulu mulai 94 ya untuk mengajarnya ya. Kalau belajarnya sudah mulai dari SD sudah belajar juga Pancasila. 94 saya mengajar itu ketiganya ini merupakan apa? Penafsiran pertama kali terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Itu jelas sekali. Jadi Undang-Undang Dasar 45 itu merupakan penafsiran pertama kali terhadap Pancasila sebagai dasar negara. Ya, bukan sebagai ideologi, tapi sebagai dasar negara. Dan ini termaktub di dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945. Itu yang pertama, kita punya itu. Ya, jadi sudah sebenarnya cukup dengan haluannya ya apa ya Undang-Undang Dasar 45 itu. Kemudian yang kedua, kita juga punya sebenarnya, ini masih berlaku sampai sekarang, yaitu TAP MPR nomor 6 tahun 2001. Tentang apa? Itu tentang etika kehidupan berbangsa. Kalau kita lihat etika kehidupan berbangsa ini, substansinya sudah mengatur, itu bisa juga dikatakan sebagai haluan sebenarnya. Haluan bernegara di dalam haluan atau sebagai etika di dalam berbangsa terutama. Tentu nanti efeknya kan pada bagaimana kita bernegara, karena di situ diatur tentang bagaimana kita menjalani kehidupan bermasyarakat, ya, berbangsa,
termasuk di situ ada IPOLEK, Sosbud, sampai Hankam. Itu diatur, bahkan tentang penegakan hukum itu juga diatur. Bagaimana menegakkan hukum sesuai dengan etika kehidupan berbangsa itu. Jadi kita sudah punya. Kalau undang-undang memang kita belum punya, tapi maksud saya penerjemahan, penafsiran Pancasila itu sebenarnya kita sudah punya ya, dari sisi itu tadi TAP MPR ada, Undang-Undang Dasar 45 ada. Nah, kenapa harus dibuat undang-undang? Saya kira itu bukan sesuatu yang urgent. Nah, maksud saya begini, yang terpenting itu adalah bagaimana menerjemahkan dasar negara itu ke dalam peraturan perundang-undangan di semua lini, di semua sektor. Ya, tidak harus ada haluan tersendiri. Dan kalau tidak ada haluan pun saya kira tidak ada masalah, karena memang Pancasila fungsinya tadi saya katakan sebagai ground norm, sebagai norma dasar bagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia itu. Kemudian yang kedua, bagian mengingat, ini masih dikonsideran ya, masih kita bicara tentang politik hukumnya, itu juga tidak mencantumkan Undang-Undang Dasar 1945 secara penuh. Menurut saya cantumkan saja bahwa konsiderannya itu adalah mengingat Undang-Undang Dasar 1945 secara penuh. Maksud saya apa? Supaya kalau misalnya jadi undang-undang, ini tetap menjadi peraturan perundang-undangan yang berada di bawah konstitusi, berada di bawah undang-undang dasar, maksud saya. Jangan nanti ini kemudian harus menjadikan seolah-olah berada di atas, bahkan mengatasi TAP MPR, mengatasi Undang-Undang Dasar 45, ini saya kira berbahaya di sini. Karena nanti perubahan Undang-Undang Dasar 45 pun itu berarti harus menginduk kepada undang-undang tentang HIP ini. Nah, ini kan ada bahaya dari sisi peraturan perundang-undangan, ini akan terjadi namanya kontradiksi. Kemudian juga tidak mencantumkan dekret presiden ya 5 Juli 59. Nah, ini tujuannya apa? Supaya kita tahu bahwa rumusan Pancasila itu kan setelah merdeka ya, kita itu kan punya banyak. Ada rumusan menurut undang-undang, maksud saya konstitusi KRIS, ada menurut konstitusi maksudnya Undang-Undang Dasar sementara ada. Lalu di Undang-Undang Dasar 45 sendiri ada. Kemudian juga ada di Piagam Jakarta yang tadi sudah disebut oleh Prof. Din Samsudin. Dan jadi itu banyak versi. Ya, kalau banyak versi ini kita harusnya mana yang harus kita terjemahkan, nanti misalnya ini kita bikin haluan ideologi Pancasila dalam undang-undang ini. Ya berarti harus versi sebagaimana aslinya. Sebagaimana tadi disebutkan di dalam Dekret Presiden 5 Juli 59. Nah, itu berarti kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang tadi juga disampaikan itu tetap dijiwai oleh Piagam Jakarta. Tapi intinya Pancasila yang kita maksud di situ adalah Pancasila sebagaimana termaktub di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat itu. Jadi tidak versi Soekarno, tidak versi Muhammad Jamin, tidak versi lembaga, maksudnya konstitusi yang lain. Kemudian berikutnya, yang ini sangat krusial dan banyak dibicarakan, itu adalah tidak mencantumkan atau menjadikan TAP MPRS, maksud saya, nomor 25 tahun 1966. Nah, itu tentang pembubaran PKI dan larangan kegiatan dan penyebaran ideologi komunisme, marxisme, dan leninisme. Nah, kita ini ngomong tentang ideologi, kok kemudian tidak mencantumkan TAP MPR yang jelas itu mengatur ada ideologi yang terlarang. Nah, ada apa di balik itu? Berpotensikah? Ini memang sangat orang bisa bercuriga sama sekali, bisa curiga di sini akan adanya kebangkitan ideologi komunisme. Dan juga yang aneh, kalau kita lihat itu nanti ada distorsi mengenai fungsi haluan ini. Kemudian juga tadi sudah saya singgung mengenai adanya pergeseran sendi Pancasila. Ya, kalau kita ngomong Pancasila itu sendinya mana? Apakah sila pertama atau sila kelima? Sendinya jelas itu adalah sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kalau digeser kepada sila kelima itu pergeseran itu dari kerohanian menuju pada materialisme, atau dari ketuhanan menuju pada materialisme. Nah, ini kan
saya kira itu langkah-langkah yang menurut saya itu juga bagaimana ideologi komunis itu mengagungkan persoalan materialisme dibandingkan dengan persoalan ketuhanan apalagi agama. Bahkan menempatkan apa? Agama itu sebagai musuh terbesar ya dari Pancasila misalnya. Itu jelas itu mengatakan, kalau mengatakan itu berarti sebagai candu. Kalau agama sebagai candu, wah itu tidak lain kemana kita larinya adalah kepada ideologi komunisme. Belum lagi yang sudah saya sebut juga persoalan bagaimana prinsip pokok Pancasila itu kemudian diperas ya dari 5 sila menjadi trisila, kemudian juga menjadi ekasila. Nah, itu juga ada indikasi ya kembalinya ingin membangkitkan ideologi yang tadi saya katakan adalah ideologi komunis itu. Nah, jadi dari sisi ini berarti apa? Ada potensi besar adanya kebangkitan pada komunisme. Sehingga kita bisa lihat, ini kalau kita temukan Mas, dua sisi tadi, antara sisi ke kanan dan sisi kiri tadi, ketemulah ini RUU memang mengusung sekularisme ateis. Nah, itu jadi sekularisme, komunisme itu maksud saya begitu. Nah, saya bisa tambahkan sedikit ya. Jadi bagaimana sikap kita terhadap komunisme ya, kita akan menempatkannya sebagai musuh. Nah, ini di New Order ini bagaimana? Apakah kita mau bersahabat? Apakah kita mau hidup tetap berdampingan dengan itu? Toh itu kenyataannya ada. Nah, saya tertarik dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Ghazali ya. Al-Ghazali, bagaimana umat Islam itu sebenarnya menghadapi musuh. Apakah kita itu ingin mengubah diri kita, membentengi kita serangan kuat, atau selalu menuding-nuding musuh yang memang eksis itu jelas ada. Nah, saya katakan, apakah ini bahaya laten? Menurut komunisme sendiri, misalnya kita lihat di bukunya Karl Marx, ya, di The Communist Manifesto. Jadi orang komunis itu malu sebenarnya kalau menyembunyikan apa yang dicita-citakan. Malu, maka dikatakan ini bukan laten, tapi sebenarnya adalah bahaya yang sudah manifest atau bahaya yang sudah nyata. Nah, oleh karena itu sebenarnya umat Islam sendirilah yang harus memperkuat, membentengi diri, menguatkan diri bagaimana mengubah diri sendiri, kemudian juga umat dalam rangka apa? Untuk menyadarkan melalui ilmu, ya, melalui ilmu dan juga kekuatan ibadah, akidah dan juga bersifat zuhud. Itu yang disebut dengan namanya kreatif minoritis dan atau dikatakan juga inilah generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Saya kira sementara itu Mas yang saya sampaikan. Alhamdulillah, luar biasa sekali Prof. Pierre Suteki. Nah, beliau selalu menggunakan nama itu di dalam medsos. Ya, tadi pagi saya sudah mengunggah di Facebook saya itu satu tulisan yang bicara tentang Laskar Pelangit, bukan Laskar Pelangi ya. Saya berharap ini kan kita ini seperti laskar ya. Laskar dalam arti kerumunan dalam bentuk barisan yang kuat. Maka kita bukan laskar pengacau negara, tapi kita adalah Laskar Pelangit, yaitu laskar yang ingin mensejahterakan bumi dengan kredo langit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.